Pajak penghasilan pasal 23 atau disingkat PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, berupa orang pribadi dan badan. Selain itu, PPh pasal 23 adalah bentuk usaha tetap yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, dan yang terakhir yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23. Wajib pajak PPh pasal 23. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 selanjutnya disebut wajib pajak PPh pasal 23. Yang berupa wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi dan badan, dan yang terakhir adalah bentuk usaha tetap atau BUT. Lalu ada penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23, yang pertama ada dividen, kedua royalti, ketiga sewa dan penghasilan lain, yang keempat hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, yang kelima imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lainnya, dan yang keenam bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Selain itu ada penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, lalu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, lalu ada dividen atau laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal dari badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan beberapa syarat. Selanjutnya ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya, lalu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Dan selanjutnya ada tarif PPh pasal 23 atas penghasilan. Untuk menghitung PPh pasal 23 atas penghasilan digunakan rumus sebagai berikut, yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak. Nah, tarifnya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama tarif 15% untuk jenis penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh pasal 21, di mana dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah bruto. Lalu yang kedua ada tarif 2% untuk jenis penghasilan berupa sewa, imbalan jasa yaitu teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Dan dasar pengenaan pajaknya juga jumlah bruto. Latihan soal 1. Jaya Boga Catering melakukan transaksi penyediaan catering kepada BLKX dalam bentuk penyediaan paket berupa snack dan makan siang. Kontrak penyediaan selama 5 hari untuk 200 peserta dengan harga 60.000 per paket. Penyelesaiannya dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto sama dengan 5 dikali 200 dikali 60.000 rupiah sama dengan 60 juta, sehingga PPh pasal 23-nya sama dengan 2% dikali 200.000 rupiah sama dengan 1.200.000 rupiah. Latihan soal 2. CV Andi merupakan salah satu pemegang saham PT Angkasa pada bulan Maret 2019. PT Angkasa membagi dividen tunai Rp1.000 per lembar. CV Andi memiliki saham pada PT Angkasa sebanyak 5.000 lembar. Penyelesaiannya, dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto dividen sama dengan Rp1.000 dikali 5.000 lembar sama dengan 5 juta, sehingga PPh pasal 23-nya dikenakan tarif 15% dikali 5 juta sama dengan Rp700.000. Latihan soal 3. Parta Hotel di samping melayani jasa sewa kamar inap juga sewa ruangan untuk kegiatan seminar, workshop, training, rapat, pernikahan, dan lain-lain. Untuk keperluan seminar, Parta Hotel juga melayani persewaan perlengkapan seminar, misalnya meja, kursi, LCD proyektor, laptop, dan AC portable.
PT Sukses melakukan kegiatan workshop di Parta Hotel selama 2 hari dengan menyewa ruangan beserta perlengkapannya. Sewa ruangan sebesar 20 juta per hari, sedangkan sewa per hari untuk LCD proyektor, laptop dan kursi masing-masing senilai 3 juta rupiah, 2 juta rupiah dan 150 kursi untuk satu kursinya dikalikan dengan 10.000 rupiah. Penyelesaiannya nomor 1 ada jenis sewa ruangan, dikenakan jenis PPh pasal 4 ayat 2 bersifat final. Dasar pengenaan pajaknya 2 hari dikali 20 juta sama dengan 40 juta rupiah, sehingga PPh terutangnya dikenakan tarif 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta. Yang kedua, jenis sewanya itu ada LCD proyektor, laptop, kursi. Jenis PPh-nya PPh pasal 23. Dasar pengenaan pajak untuk LCD proyektor 2 kali 3 juta sama dengan 6 juta. Untuk laptop 2 dikali 2 juta sama dengan 4 juta. Untuk kursi 2 dikali 150 dikali 10.000 sama dengan 3 juta. Totalnya 13 juta rupiah. PPh terutangnya dikenakan tarif 2% dikali 13 juta rupiah sama dengan 260.000 rupiah.